على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kasih kita banyak nikmat, baik yang kita sadari maupun yang kita enggak sadari. Salah satu nikmat yang jelas-jelas nikmat rohani kita malam hari ini dikasih hidangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa merasakan nikmatnya hidangan rohani. Berapa banyak tadi dari pembacaan maulid, manaqib, itu semua adalah santapan-santapan rohani yang kalau kita nikmati akan buat kita jadi manusia yang kuat. Manusia itu kuat bukan karena jasadnya, ya, manusia kuat itu karena ruhnya. Kalau ruhnya kuat, maka nanti insya Allah jasadnya jadi kuat. Tapi kalau ruhnya lemah, badannya keker, suruh sholat kagak mau. Badannya luar biasa, ngangkat badan dari tempat tidur untuk menyambut azan subuh kagak bisa, tidak mampu dia. Orangnya ahli olahraga, gerakkan lisannya untuk sholawat tidak bisa. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kenapa itu terjadi? Karena ruhnya lemah. Ya, karena ruhnya lemah. Malam hari ini Allah Ta'ala beri kita nikmat, dikasih ruh kita tuh hidangan. Saya sebetulnya kalau enggak disuruh ceramah, enggak akan ceramah. Sudah terlampau kenyang. Orang kalau makan kenyang itu kan enggak pengen nambah ya. Pengen nikmati yang dirasa. Jarang sekarang kita temukan majelis yang kita duduk tanpa ceramah bisa nyentuh hati. Dengar suara qasidah bisa neteskan air mata. Dengar suara orang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, ingat langsung pada Nabi Muhammad SAW, terasa dekat. Ini semua kita harus berterima kasih kepada Abah Guru Sekumpul rahimahullah. Ya, Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang kebetulan semasa hidup beliau dahulu saya mendapat kesempatan bertemu dengan beliau. Ya, karena saya khidmah sama guru. Ya, orang itu kalau khidmah sama guru nanti akan dapat semuanya lewat gurunya. Kebetulan waktu itu almarhum Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah, yang beliau merupakan guru utama saya diajak bersama rombongan dari Solo untuk melakukan kunjungan. Bukan kunjungan yang pertama, tapi kunjungan yang akhir ya. Kunjungan yang akhir sebelum Abah Guru meninggal, dan saya juga diajak kembali setelah Abah Guru meninggal, Habib Anis ziarah. Alhamdulillah hidung ini dapat barokah. Ketika beliau dalam keadaan yang sudah di rumah, saya cepat cium tangan gitu, yang masih saya ingat kalimatnya Al-Idrus. Ya, satu kata aja, Al-Idrus, tapi sampai sekarang ingat. Ya, tidak lupa. Apa yang membuat Abah Guru Sekumpul ini menjadi orang yang hebat? Beliau orang yang tampan, tapi yang lebih tampan banyak. Beliau orang yang kaya, yang lebih kaya banyak. Beliau orang yang punya ilmu, yang ilmunya mungkin secara teori lebih banyak. Ada. Tetapi kenapa beliau jadi orang yang mahbub, yang dicintai? Kenapa sampai hari ini Haji Fuad entah berapa uang yang dikeluarkan untuk buat majelis semacam ini? Gak ada Abah Guru datang ngasih hadiah, Haji Fuad nih buat haul saya, nanti saya angkat jadi gubernur. Gak ada. Gak ada. Haji Fuad nih buat haul saya, nanti kamu saya kasih hadiah ini. Enggak ada. Tapi karena cinta, beliau rahimahullah Abah Guru Sekumpul dicintai, mahbub.
Nah, itu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau udah cinta pada seorang hamba, Allah itu enggak diem. Allah kalau cinta pada seorang hamba, Allah enggak diem. Kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kalau kamu cinta pada seseorang, sampaikan. Bilang saya cinta kamu. Dan Rasul pun mengajarkan SAW, jawab, semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku. Cinta harus diungkapkan. Rasul mengajarkan agar kita mengungkapkan cinta. Maka Rasul pun mengatakan cintanya kepada kita semua sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu, di hadapan para sahabat, di pemakaman, bukan di masjid, bukan di majelis ilmu. Nabi kita Muhammad SAW lagi ziarah, ziarah. Dalam kondisi semacam itu tiba-tiba Nabi Muhammad SAW menyatakan, sungguh aku rindu. Rindu itu buah daripada cinta. Rindu juga menjadi tanda-tanda orang lagi jatuh cinta. Kalau nggak punya cinta, nggak bisa rindu. Kalau rindu berarti cinta. Nabi Muhammad SAW menyatakan, sungguh aku rindu kepada ikhwani, kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat pun bertanya, wahai Nabi Muhammad SAW, bukankah kami ini saudaramu? Kami ada di sini, kenapa dirindukan? Maka Rasul menyatakan SAW, kalian sahabatku. Pangkatnya tinggi, bahasa kita gitu ya. Udah, kalian ini hebat, sahabatku. Tapi ini beda, saya rindu pada saudara-saudara saya. Siapa mereka? Orang-orang yang belum pernah melihat saya, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka iman kepada saya, mereka rela mengorbankan apapun demi sekali memandang wajah saya. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadi Rasul itu udah mengungkapkan cintanya kepada kita 1400 tahun yang lalu. Cinta diungkapkan. Allah Subhanahu wa taala kalau jatuh cinta, Allah juga ngomong. Sama dengan Nabi, kalau Allah cinta, Allah ngomong. Allah enggak diam. Allah umumkan. Maka Allah panggil pemimpin seluruh malaikat, Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, aku cinta fulan. Kamu wajib mencintainya. Jadi kalau Allah udah cinta pada seorang hamba, malaikat Jibril dipanggil khusus. Love him, love her. Cintai dia. Ahibbuh, ahibbaha. Cintai dia. Kalau Allah udah bilang aku cinta dia, cintai dia. Malaikat Jibril kemudian diperintahkan untuk mengumumkan cintanya Allah kepada seluruh malaikat. Maka seluruh malaikat dikumpulkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril memanggil semua malaikat dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan dan aku pun mencintai fulan. Kalian semua cintai fulan. Malaikat sami'na wa ata'na. Senang malaikat, bukan cinta terpaksa. Karena malaikat cinta dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang udah jatuh cinta tadi, mereka semua ditugaskan untuk menyeru kepada seluruh yang ada di jagat raya ini, termasuk kepada penghuni bumi. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, Jibril mencintai fulan, malaikat-malaikat yang di langit mencintai fulan, kalian semua cintai fulan. Maka semua yang di bumi ini, tetumbuhan, angin, air, api, apapun makhluknya, cinta kepada yang dicintai Allah tersebut. Kecuali manusia dan jin. Hanya manusia yang beruntung dan jin yang beruntung yang bisa mendengar suara cinta Allah itu. Nah, antum sekarang banyak di sini yang belum pernah bertemu Abah Guru Segumpul, saya yakin. Banyak yang belum pernah duduk satu majelis dengan beliau, saya yakin. Tapi kenapa ini orang sekian banyak, bahkan di haul beliau kemarin, sekitar 4 juta orang menurut data kumpul dari berbagai wilayah.
nggak kenal, nggak pernah dengar langsung suara. Kenapa? Karena telinganya dibuka oleh Allah Ta'ala untuk yasma' nida Allah. Telinganya dibuka oleh Allah Ta'ala untuk mendengar panggilan Allah, cintai fulan. Maka kita pun jatuh cinta. Kalau kita cinta sama orang yang sa'id, orang yang min ahlil jannah, orang yang soleh, orang yang dicintai Allah, min alamatis sa'adah. Itu tanda kita ini orang yang sa'id pula. Tidaklah bisa mencintai wali kecuali wali. Tidaklah bisa mencintai orang soleh kecuali orang soleh. Tidaklah bisa mencintai orang baik kecuali orang baik. Meskipun kita saat ini masih punya banyak kekurangan, meskipun kita punya dosa, al-mahabbah yang namanya cinta, dosa itu nggak bisa ngerusak cinta. Walaupun ya kita terus berbuat kebaikan, menghapuskan dosa. Tapi orang punya dosa cintanya nggak ditolak. Orang punya salah cintanya nggak ditolak. Contoh, ini 5 jam boleh ceramahnya. Karena saya kalau udah pegang mic nggak tahu waktu saya. Karena saya diamanati guru saya kalau ngomong pakai hati yang ada disampaikan, yang nggak ada jangan diucapkan. Jadi kalau hati saya belum pengen berhenti, saya nggak akan berhenti. Tapi kalau udah hati saya berhenti, dipaksa sekalipun saya nggak akan ngomong. Ya, saya nggak akan ngomong. Ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala. Ini sahabat yang pernah ikut perang Badar, sahabat mulia, sahabat yang besar. Suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW mau Fathul Mekkah, mau merebut kembali kota Mekkah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengatur strategi. Jangan sampai pergerakannya itu diketahui oleh orang-orang Mekkah. Nah, saat itu datang malaikat Jibril alaihi salam. Kita akan dapat banyak pelajaran dari peristiwa ini. Datang malaikat Jibril alaihi salam, kemudian mengatakan, sesungguhnya rencana perjalananmu telah dibocorkan oleh salah seorang sahabatmu. Yang luar biasa, malaikat Jibril tidak mau nyebutkan namanya. Malaikat Jibril tahu siapa orangnya. Tapi malaikat Jibril tidak mau membongkar aib sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mengajarkan jangan asal tuduh kepada seseorang sebelum ada bukti. Tutup. Tapi dikasih tahu, ada yang bocorin. Pembocorannya itu dititipkan kepada seseorang. Suruh sahabatmu mengejar. Maka Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan seorang sahabat mengejar. Ketemu ada perempuan. Singkat cerita, perempuan itu ngaku, ya ini suratnya dan ini dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala. Sudah ada barang bukti dan sudah ada saksi, ya, alias tertangkap basah dengan bukti. Baru Sayyidina Ali kembali radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah ini suratnya dari Hatib bin Abi Balta'ah. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala langsung menghunuskan pedang. Izinkan aku memenggal lehernya wahai Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ini rahasia Nabi dibocorin. Kan kesalahan fatal ya, kesalahan fatal. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita kepada orang-orang yang mulia. Rasul pun mengatakan, da'hu ya Umar. Kama qala sallallahu wahai Umar, jangan sentuh dia. Wahai Umar, da'hu, jangan sentuh dia. Sesungguhnya dia adalah sahabat yang ikut perang Badar. Dan Allah telah mengatakan kepada semua yang pernah ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Silahkan berbuat apapun, aku sudah mengampuni kalian semua. Ini orang kalau udah dicintai Allah, punya salah dimaafkan sama Allah. Punya salah dilindungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahbub. Yang namanya orang baik bukan berarti nggak bisa berbuat salah.
Tetapi kalau dia berbuat salah, stok pahalanya cukup untuk menghapus. Nah, sementara kita stok pahala tipis, suka berbuat salah. Iya, tapi jangan khawatir. La takhaf minad dzunub. Jangan takut sama dosa, tapi takut sama Allah. Ya, takut sama Allah, jangan sama dosanya, sama Allahnya. Maka kalau kita punya dosa, datengin Allah. Ya Allah, ampuni saya. Allah senang kalau ada orang yang datang. Setan ngajarin, kamu banyak dosa nggak akan diterima tuh, minta ampun sama Allah. Tuh setan itu. Kalau kita punya dosa, langsung kita, ya Allah ampuni saya. Langsung kita amal soleh. Fa'atbi isayatul hasanata tamhuha. Segera ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan akan menghapuskan. Saya akan kembali dari masalah cinta. Insya Allah sekitar 10 menit selesai. Menurut teori. Tapi faktanya wallahu a'lam. Ini kan saya belum cerita tentang Abah Gurus Kumpul, belum ya? Saya cuma mengungkap beliau ini adalah manusia yang dicintai Allah. Dalilnya adalah karena kita semua yang gak kenal sekalipun dibuat jatuh cinta. Bukan karena kita pernah dikasih harta, bukan karena kita punya hubungan keluarga, bukan karena kita pernah belajar langsung dari beliau. Bukan karena beliau adalah orang yang punya jabatan dan kita harus hormat kepadanya. Bukan. Gak kenal, gak ngerti, gak tahu, gak dapat manfaat finansial. Langsung gak ada. Kok cinta ya? Jawabannya adalah bukan karena kamu. Karena beliaunya dicintai Allah, maka kamu terpilih untuk mencintainya. Sampai di sini paham? Jadi kita beruntung atau nggak beruntung? Beruntung. Beruntung karena punya hati bisa cinta. Loh ada loh orang yang nggak bisa cinta, kasihan. Lihat sekelompok orang seperti ini mungkin nanya, ngapain sih? Buat apa itu? Orangnya udah meninggal masih dielu-elukan. Buat apa? Ya maklum, belum tahu. Belum jatuh cinta. Nah orang kalau udah jatuh cinta tuh asyik. Karena kita mencintai seorang ulama, mencintai seorang yang soleh, perhatikan. Hati kita begitu mudah nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakin. Suara saya jelek gak seperti beliau. Kalau dilanjutkan bubar nih majelis ini. Ini suara beliau Masya Allah. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakin wa umdati fi kulli hin narju bihim husnal khitam. Cinta pada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya adalah itulah bagian terbesar dalam caraku beragama. Bagian terbesar dalam caraku beragama. Wa umdati peganganku cinta pada Nabi dan keluarganya. Narju bihim dan berkat mereka semua aku berharap husnul khatimah. Ya, tapi enggak semua orang bisa jatuh cinta. Jangan suka mengoreksi orang yang enggak jatuh cinta. Yang enggak jatuh cinta biarin. Mari kita sibuk dengan diri kita yang jatuh cinta. Nikmatin ini, alhamdulillah. Saya bisa cinta dengan seorang guru. Satu cukup. Gak usah banyak-banyak. Satu cukup. Ashabikan nujum kata Nabi Muhammad SAW. Sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kalau dulu belum ada GPS, belum ada Google, belum ada alat-alat untuk cari arah itu ya, belum ada. Orang tuh kalau pergi lihatnya bintang. Kalau enggak tahu ilmu perbintangan untuk menuju arah tersesat di jalan. Makanya kalau pergi tahu ahlinya yang tahu baca bintang, apalagi di tengah laut. Kalau enggak tahu ilmu bintang bisa enggak sampai itu. Karena GPS-nya adalah bintang. Maka Nabi SAW mengasih contoh dengan bintang. Ashabikan nujum, sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Satu saja kamu ambil, selamat kamu, dapat petunjuk. Al-ulama warathatul anbiya, para ulama ini pewaris Nabi. Pegang satu, selamat.
Cukup satu, tapi satu ini di dadanya ada banyak itu. Di hatinya ada banyak. Makanya begitu kita duduk di sini tadi baca qasidah dengan orang-orang yang hatinya ingat pada Abah Guru Sekumpul, Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, subhanallah, hati kita langsung diingatkan sama aulia yang banyak. Ingat fulan, ingat fulan. Saya tadi bisa menitikkan air mata ingat guru saya. Kangen betul gitu. Syauq, rasa rindu bisa datang gitu. Enggak dipaksa, datang rasa rindu tadi. Masya Allah. Nikmat. Kenapa? Karena hati ini saling mempengaruhi. Kalau kita udah punya cinta yang semacam ini, ajarkan pada anak. Makanya Nabi mengatakan SAW, Adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian untuk menyandang 3 hal. Yang pertama cinta Nabi, 2 cinta keluarga Nabi, 3 baca Al-Quran. Qiraatul Quran itu dikasih urutan ketiga. Bukan Al-Quran gak penting. Al-Quran itu paling penting. Imam kita Al-Quran. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah imam kita Al-Quran. Tapi berapa banyak orang sekarang ini yang imamnya bukan Al-Quran. Pakai ayat Al-Quran imamnya nafsunya. Pakai ayat Al-Quran imamnya egonya. Pakai ayat Al-Quran imamnya setan di kepalanya. Tapi kalau kita udah punya cinta pada Nabi, keluarga Nabi dan pengikutnya keluarga Nabi Muhammad SAW, para awliya wa sholihin, maka nanti kalau kita baca ayat Al-Quran, guru-guru kita akan nuntun maknanya begini. Gak salah tafsir. Penerapannya seperti ini. Gak salah tafsir. Malam hari ini saya akan bawakan satu hal tentang Guru Muhammad Zaini. Abah Guru Sekumpul, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Yang saya tahu, ya, yang saya tahu. Beliau itu adalah seorang yang gigih mencari ilmu. Tadi disebutkan al-ilm bita'allum. Ilmu itu ya dengan belajar. Meskipun orang cerdas punya bakat, tetap harus belajar. Meskipun anaknya wali punya bakat, tetap harus belajar. Nabi kita Muhammad SAW ketika membanggakan khalifah yang keempat, menantu beliau dan sepupu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Rasul bukan membanggakan ini sepupu saya, enggak. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Dibanggakannya kaitannya dengan ilmu. Sayyidina Ali ketika terkait ilmu tidak pernah ngomong cari ilmu dari orang yang nasabnya tinggi, enggak. Meskipun kita diajarkan semua orang yang punya hubungan nasab dengan aulia wa sholihin, seperti dalam surat Al-Kahfi. Nabi Khidir alaihi salam ketika membangun rumahnya anak yatim, dikatakan kana abuhuma sholihah. Rumah ini diperintahkan dibangun oleh 2 nabi yang meroboh tadi. Kenapa? Kakeknya yang ke-7 adalah orang yang soleh. Ini cucunya masih kecil, yatim. Belum punya amal, belum mempunyai ilmu, belum. Tapi kakeknya yang ke-7 adalah seorang soleh. Allah kirim 2 nabi, bangun tuh rumahnya. Rumahnya mau roboh, suruh bangun. Jadi kita diperintahkan oleh Sayyidina Ali, undur maqal wala tandur manqal. Lihat yang diucapkan, jangan melihat yang mengucapkan. Yang ngucapin ustadz kampung. Bukan ustadz yang terkenal, bukan guru yang terkenal. Di kampung dia cuman ngajar juz amma, bukan Al-Quran 30 juz. Mungkin ngajar TPA, alif ba ta. Kalau beliau ceramah mungkin sebagian besar tidur, ngantuk. Kenapa? Kurang berkelas. Sayyidina Ali mengajarkan undur maqal, lihat yang diucapkan. Jangan lihat yang ngomong. Suruh fokus sama al-ilm, fokus sama ilmu. Makanya thariqah alawiyah atau thariqahnya para aulia wa sholihin, apapun itu thariqahnya, pegangan utamanya adalah al-ilm. Pegangannya adalah ilmu. Nah ini Abah Guru Sekumpul, mungkin antum kalau datang ke Martapura di Kampung Melayu, beberapa bulan yang lalu ada haulnya Guru Anang Sya'roni bin Muhammad Arif, salah satu gurunya Abah Guru Sekumpul, salah satu karena guru beliau banyak. Itu diceritakan
Saya riset nanya sama keluarganya bagaimana nih. Akhirnya saya temukan Abah Guru Sekumpul menceritakan sendiri. Ya menceritakan sendiri. Bagaimana dahulu ketika beliau belajar kepada Guru Anang Sya'roni. Atau Guru Muhammad Sya'roni bin Muhammad Arif. Terkenalnya Guru Anang Sya'roni. Itu kalau belajar Abah Guru Sekumpul itu cari gurunya. Orang sekarang datang ke majelis, ustadznya nggak ada, pulang dia. Majelis libur. Ustadznya keluar agak terlambat, udah setengah jam nggak keluar-keluar, ditinggal pulang ustadznya. Kelamaan nunggu. Kelamaan nunggu. Abah Guru Sekumpul ke rumah Guru Anang Sya'roni, sampai di sana nanya, guru di mana? Guru lagi keluar. Ambil kitab di situ karena dulu nggak semua orang punya kitab. Ambil kitab di rumah gurunya, dicari gurunya. Itu nyarinya dari mulai zuhur sampai maghrib itu. Dan ketemunya di mana? Lagi di makam gurunya, Syekh Kasful Anwar. Ternyata Guru Anang Sya'roni lagi baca kitab di makam gurunya. Lihat nih hubungan guru sama murid. Si guru lagi baca kitab di makam gurunya, si murid lagi cari gurunya mau baca kitab. Nyarinya itu bukan 1 jam, 2 jam, berjam-jam. Maka layak kalau sekarang dicintai. Man khodam khodim. Siapa melayani ilmu akan dilayani sama ilmu. Siapa melayani aulia akan dilayani sama aulia. Siapa melayani guru akan dilayani sama guru. Nah kita mau niru yang mana ini? Terlampau banyak yang tadi disebutkan adalah masalah duit, sugih, tapi tarkul milik. Kaya tapi hatinya nggak pernah merasa punya. Uang itu hanya angka dihapus nggak jadi masalah. Ada yang sanggup gitu? Saldonya kalau tiba-tiba dihapus sama Allah, hatinya tenang atau kacau? Tanya sama beliau nih. Wakil gubernur kita, nanti suruh ngecek di rumah, merenung malam hari ini. Kalau saldo beliau dihapus sama Allah Ta'ala, tetap santai atau goncang hatinya? Loh, kalau goncang wajar. Kalau enggak, wali besar nih. Iya, itu kelasnya Guru Zaini. Kita ini kan baru kelasnya kelas playgroup. Ya goncang Beb, tapi alhamdulillah cuman sebentar, alhamdulillah. Kalau kita bilang enggak goncang, semua ucapan harus ada buktinya, jangan sombong kita. Oh saya enggak apa-apa, bukti sandalnya hilang ceramah 1 kampung. Kemarin saya hadir hal Abah Guru, sandal saya hilang. 1 kampung diceritain sandalnya hilang, dia bilang, oh hati saya enggak apa-apa, enggak ada dunia. Jadi wajar kalau ada orang masih merasa khawatir nanti hartanya hilang, wajar. Khawatir hartanya kurang, wajar. Tapi kalau khawatirnya 5 tahun, sakit itu namanya. Kalau sesaat khawatir, terus jadi kuat lagi. Nah itu namanya orang punya ilmu. Tapi Abah Guru ini lain. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, sampai meninggal dunia, di hatinya hilang menjadi masalah. Kalau antum kira-kira masalah nggak? Ayo jujur, jangan sok. Kalau dicopot dari kerjaannya sekarang kira-kira curhat atau diem aja kemudian senyum. Terima kasih ya Allah gitu. Atau ya Allah kok gini ya. Padahal saya baru pulang dari haul, kok hasilnya seperti ini. Saya habis majelis dzikir, kok hasilnya seperti ini. Nah yang membuat Abah Guru Sekumpul itu punya hati yang lapang, dada yang luas. La khaufun alaihim walahum yahzanun, gak khawatir apa yang akan terjadi, gak sedih apa yang udah lewat. Dunianya hilang, gak sedih. Dunianya dikhawatirkan akan hilang, gak takut. Kenapa punya jiwa seperti ini? Belajar. Gak ada yang instan, belajar. Oh Nabi Musa aja disuruh belajar pada Nabi Khidir alaihissalam, ikut ngenger khidmah, nemenin terus pengen belajar.
Lah kita ini kadang-kadang mohon maaf, haul-haulnya para wali kita datang, jarang diceritakan amalannya begini. Diceritakan cuman karomah-karomahnya. Bisa begini, kemudian kita pengen, enak ya cuman duduk terus jadi wali ya. Pegang tasbih, puterkan tasbihnya, banyak kalimat subhanallah, banyak sholawat, jadi wali ya. Tapi utang nggak pernah bayar. Ya utang nggak pernah bayar. Saya dapat cerita dari akhina Ridho ini. Ini Habib Ridho Al-Khirit ini, beliau yang dulu nemenin Habib Ja'far Al-Kaf Al-Majdzub Kudus dia yang meninggal di Samarinda ya. Yang meninggal di Samarinda. Orang cuma tahu Habib Ja'far Al-Kaf wali Majdzub besar. Tapi nggak ngerti amalnya. Salah satu amalnya adalah saya. Saya dikasih pulpen sama parfum, suruh nulis. Akhirnya tulis banyak tulisan-tulisan saya. Ya. Kemudian di Semarang kata beliau selama berapa tahun di Semarang tiap malam itu Habib Ja'far ke tempatnya PSK itu satu demi satu dikasih uang tiap hari. Kasihan tuh kalau punya duit nggak akan jadi seperti ini. Nggak ada orang tahu. Taunya cuma wali keramat, bisa begini. Amalnya tuh loh ditiru. Guru saya ini wali keramat, luar biasa, hatinya begitu. Cari ilmunya itu bukan ke satu guru. Beliau datang ke Solo menemui Habib Anis bersama Guru Saman dan yang lain diceritakan dalam videonya. Kalau antum nggak punya, saya punya. Diceritakan karena hatinya gundah. Waktu di keraton ngajar antara seruan tetap mengajar atau berhenti mengajar karena merasa saya ini kok belum bisa mengamalkan yang saya ajarkan. Itu loh orang alim. Dia cek, saya ini kok belum bisa mengamalkan apa yang saya ajarkan dia. Takut saya ini bagusnya tetap ngajar atau berhenti. Berangkat ke Solo, guru saya ini sendiri yang cerita, bukan saya. Beliau ketemu Habib Anis, panjang tuh ceritanya, sampai akhirnya lupa niatannya mau nanya itu. Lupa. Nah waktu mau pulang dipanggil sama Habib Anis. Udah turun, udah keluar dari Masjid Riyad, di lorong itu dipanggil. Ballighu anni walau ayah. Kata Habib Anis, ballighu anni walau ayah. Mengutip sabda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan dariku, kata Nabi SAW, walaupun satu ayat. Senang guru saya ini. Alhamdulillah terjawab, berarti saya diperintahkan tetap mengajar. Ini perjuangannya, nyari jawaban bukan naik pesawat seperti sekarang, tuh naik pesawat TNI dulu tuh katanya. Pesawatnya Hercules ya, pesawat Hercules. Di sampingnya ada yang muntah-muntah, pakai topi kopiah yang bolong-bolong itu ya. Nah, mau dibuat nutupin muntahnya, ternyata keluar semua kata Gus Edi. Beliau cerita lucu tuh, nanti kalau dilihat videonya tuh ya. Nah, perjuangannya cari ilmu ini loh. Hormatnya sama orang alim. Rasa hausnya dengan ilmu. Gak mengatakan, saya ini udah punya ilmu, ngapain harus datengin orang alim. Beliau datengin orang alim. Orang yang dikenal punya ilmu datengin. Nah sekarang ini kadang kita, ya Allah, suruh hadir majelis aja kita merasa, saya udah punya ilmu, ngapain hadir majelis. Suruh ziarah makamnya orang soleh. Guru Kasful Anwar kita lihat tuh dalam manakib yang diceritakan langsung oleh Guru Zaini ketika beliau belajar pada Guru Anang Sya'rani. Itu Guru Anang Sya'rani lagi baca kitab di makam gurunya. Orang-orang dulu itu baca kitab, guru nggak pernah dilupakan, meninggal didatengin, hidup didatengin. Orang sekarang hidup jarang didatengin, meninggal dilupakan. Kalau lagi nggak punya uang baru datang, pusing baru datang. Ikhwani rahimakumullah. Jadi panjang nih ya, curhat. Ya, curhat kondisi hati kita nih loh, kok jauh betul dari orang-orang soleh amalannya ya, amalannya orang-orang soleh itu luar biasa. Cari ilmu. Nah ada satu kisah insya Allah ini penutup dan untuk menggembirakan kita.
Dalam kitab Raudhur Rayyahin itu disebutkan ada satu orang yang setiap malam Jumat dia ziarah kubur. Setiap malam Jumat. Kita kan disunahkan ziarah kubur malam Jumat, hari Jumat sampai Sabtu sebelum matahari terbit. Malam Jumat ziarah kubur. Gak ngapa-ngapain. Cuman assalamualaikum wahai yang tinggal di kuburan sini, semoga Allah mengampuni kalian semua, merahmati kalian semua. Selesai pulang. Gak pakai tahlil, gak pakai yasin, gak al-ikhlas, gak sholawat. Salam saja dan doakan. Semoga Allah mengampuni kalian semua, semoga Allah merahmati kalian semua. Tiap malam Jumat. Suatu hari dia absen. Malam Jumat gak ziarah kubur. Yang gak ziarah kubur, tidur. Capek ya tidur. Dalam tidurnya mimpi didatangin orang yang jumlahnya tak terkira. Kemudian semua mengatakan, "Loh kenapa kok kamu gak datang ke kami malam ini?" "Loh kalian siapa?" "Kami ini ahli kubur yang kamu kasih salam tiap malam Jumat. Setiap malam Jumat kami nunggu kamu." Orang itu kalau sekedar salam aja begitu, apalagi kalau kita kirimnya secara khusus. Kalau kita baca Wirdus Sakron, karya Habib Ali bin Abu Bakar Sakron, tuh, ada kitab Ma'arijul Hidayah, karya beliau. Dalam kitab itu disebutkan permisalan orang yang biasa kirimkan hadiah kepada yang sudah meninggal dunia, baik dengan qiraatul Quran, baik dengan sodako atau apapun. Kirim untuk yang sudah meninggal dunia seperti sekarang kata haul ini kan lagi kirim ini ya. Yang jelas saya ini lagi ajukan proposal nih. Ya, kalau Abah Guru nggak memperjuangkan, saya tuntut di akhirat. Itu caranya ya, tuntut di akhirat. Kenapa kamu nggak diperjuangkan? Maksudnya tuntut tuh kita rayu gitu. Karena para aulia itu mereka ahya, hidup, yurzakun. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain gak percaya, terserah, biarin, gak ngurus. You believe, kamu percaya boleh, gak percaya boleh, gak ada paksaan. Dan jangan pernah maksa orang lain. Dicemooh silahkan, boleh, gak apa-apa. Dibilang khurafat, monggo, terserah. Yang penting negara saya mengatakan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha esa, hidup beragama. Mau kita ini hidup beragama, menjalankan ajaran agama dengan dasar-dasar yang kuat. Subhanallah, di kitab itu disebutkan permisalannya seperti ini. Saya rubah pakai gaya bahasa saya boleh ya, karena nggak bawa kitabnya biar mudah dicerna aja. Kalau misalnya saya ini belum pernah ketemu Haji Fuad. Beliau tinggal di Samarinda. Saya belum pernah ketemu, tapi saya punya alamatnya. Setiap kali ada orang yang ke Samarinda, saya titip hadiah buat Haji Fuad. Buat Haji Fuad. Kemudian saya kirim paket dari Solo buat Haji Fuad. Pertanyaan saya, Haji Fuad bakal nanya enggak ya, siapa ini novel ini? Nanya enggak kira-kira? Nanya, siapa ini novel? Mulai cari informasi. Oh, novel itu tinggalnya di Solo, di Majlis Ar-Raudhah, beliau bla 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 bla. Data dikumpulkan sebanyak mungkin. Dikumpulkan sebanyak mungkin. Nah, suatu hari temennya Haji Fuad ngasih tahu, itu si novel itu besok mau landing di bandara. Pertanyaan saya, kira-kira dijemput nggak? Dijemput nggak kira-kira? Dijemput. Sampai di bandara akan ngomong begini, Mas Noval, nggak usah mikir tinggal di mana, nggak usah mikir Samarinda. Saya orang Samarinda dari kakek saya dulu. Mau kemana saya antar. Udah, pokoknya cukup masuk mobil saya bereskan. Betul begitu? Begitulah kalau kita sering kirim Fatihah, sering kirim tahlil, sering kirim sodakoh, sering kirim hasanat kebaikan kepada para aulia wassalihin. Jangan dikira mereka beliau-beliau nggak terima, diterima. Nanya siapa yang ngirim ini. Begitu kita sering kirim, beliau-beliau kumpulkan data siapa fulan. Makanya kadang-kadang kita di alam dunia tiba-tiba hati kita lapang. Kenapa? Yang di barzah ngirimin kita. Yang di barzah doakan kita. Ini belum ketemu, masih beda alam, udah kirimin.
Yang nggak percaya nggak apa-apa, ini khusus buat yang percaya. Ini majelis hall ya. Nah begitu yang biasa ngirim ini kok mau meninggal dunia, yang di alam barzah ini dapat informasi, fulan sedang dijemput malaikat mau meninggal. Maka yang terjadi, yang biasa dapat kiriman ikut menjemput arwah auliyaus sholihin. Sehingga ketika rohnya keluar itu keluar dengan bahagia karena ditemani para auliyaus sholihin. Kemudian diantarkan barzah itu tempat kami. Kami orang barzah, dikelilingkan alam barzah. Kamu warga baru, kalau jalan sendiri tersesat nanti. Dah ikut kami. Sehingga diceritakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, matta'anallahu bituli hayati. Habib Umar tuh pernah cerita, panjang kan dia. Saya bilang ini terakhir tapi enggak akhir-akhir nih. Habib Umar tuh pernah cerita, salah satu dulu ya zaman dahulu ini, bukan sekarang-sekarang, masih awal-awal beliau bangun pondok pesantren Darul Mustafa. Salah satu yang bagian ngurusin santri, yang nyucikan pakaian, yang masakkan itu, khodim ini meninggal dunia. Malamnya temennya sesama khodim ma'had, sesama yang bantu ngurusin pondok pesantren yang satu kamar itu bermimpi. Ketemu temennya yang meninggal, pakai pakaiannya pakaian ulama, pakai jubah-jubah gitu. Heran, biasanya pakaian khodim kok pakaian ulama. Nah, terus ditanya, kamu kok pakaian seperti ini? Jawabannya adalah, kamu lanjutkan ya, ngabdi kepada pondok ini, bantu nih semua yang nyantri di sini. Karena begitu ruh saya itu dijemput malaikat, leluhurnya orang-orang yang nyantri di sini itu leluhurnya sudah meninggal, semua ikut menyambut saya, mau terima kasih karena cucu-cucunya diurus. Kemudian mereka mensolatkan saya sebelum saya disolatkan oleh manusia. Setelah itu ruh saya diantarkan ke kubur. Diantarkan ke kubur. Bahkan saya bebas dari pertanyaan mungkar wa nakir berkat mereka semua. Mungkin ada orang yang nanya, kok bisa orang enggak ditanya di kubur ya? Padahal pertanyaan kubur itu jelas. Jawabannya adalah kalau hisab aja bisa yang orang masuk surga tanpa hisab. Padahal hisab itu yang nanya Allah Ta'ala. Kalau yang nanya langsung Allah aja ada yang bebas gak ditanya, apalagi yang nanya malaikat mungkar wa nakir. Ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu karena apa? Rasa cinta pada aulia wa sholihin, rasa cinta pada orang-orang yang terdahulu kemudian menjalin hubungan. Makanya kalau ada hal seperti ini, upayakan kita ikut andil biar punya hubungan. Ada yang jaga parkir tuh, Masya Allah. Ada yang ngatur. Ya, ini biasanya kalau selesai haul, kita ini buat repot orang. Sampah berserakan, betul ya? Kita hanya buat repot. Siapa yang bersihkan? Itu relawan-relawan yang luar biasa itu. Teman-teman kita yang kita nggak kenal itu, bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, bukan guru, bukan orang punya harta mungkin. Tapi itu mungkin orang yang paling dikenal sama aulia wa sholihin. Karena khidmahnya, menguntit sampah, dibersihkan. Sehingga majlis itu kelihatan, kalau ada hall itu nggak pernah ada sampah ya. Karena ada tim pembersih sampah. Ada yang lapar seperti saya tadi. Kalau nggak dikasih ini kan saya nggak ganjel. Iya. Ada yang nyiapkan makan, dikasih contoh pisang. Jadi saya punya alasan makan pisang tadi. Tadi kalau nggak dikeluarkan pisang, saya mau makan yang mana ini ya? Jadi saya makan pisang tadi, mau niru Abah Gurus Gumbul. Beliau ternyata mujahadahnya makan pisang. Ya udah saya tak coba makan pisang. Ini siapa yang menghidangkan ini? Orang yang di dapur yang bungkus begini ini, jangan dikira kemudian nggak dapat apa-apa. Ini mungkin pahalanya jauh lebih besar dari yang baca manakib, dari yang ceramah, dari yang baca qasidah. Yang di dapur, cintanya itu yang diukur, mahabbahnya. Makanya tunjukkan cintamu sesuai dengan apa yang kamu bisa. Jangan kecil hati. Saya nggak bisa ceramah, nggak usah ceramah. Beliau nggak usah ceramah. Nah, bukan penceramah. Wakil gubernur ya urusannya dengan bagaimana majelis itu punya perizinan yang kemudian didukung oleh negara. Itu tugasnya wakil gubernur. Bagaimana keamanan itu menjadi lancar ketika ada majelis. Itu beliau membuat aturan-aturan. Cintanya dengan cara seperti itu. Jangan wakil gubernur disuruh penceramah. Wakil gubernur silakan ceramah. Enggak begitu. Bagiannya
masing. Saya suruh jadi beliau, nggak sanggup, mundur teratur saya. Habib, tolong jadi wakil gubernur, dibayar 200 triliun saya nggak mau. Kenapa? Wong saya tuh baru ngurusin anak aja udah nggak, udah repot ya. Yang satu bilang begini, satu bilang begini. Mau makan gitu ya. Mau makan apa? Yang satu bilang begini, satu bilang begini. Kita harus adil, itu kan susah. Bagaimana nih ngurus satu kaltim ini? Antum harus terima kasih sama gubernur dan wakil gubernur. Kalau tidak ada beliau-beliau nih, gimana nih caranya dana nih turun, jalan jadi bagus. Beliau yang perjuangkan. Betul. Yang capek siapa? Beliau. Giliran ada yang nggak enak, kalian marahin siapa? Nah, ini kurang ajar nih. Nggak tahu terima kasih. Nggak tahu susah-susahnya, nggak lihat capek-capeknya. Masing-masing ada caranya jatuh cinta, caranya mencintai. Nggak usah ngoreksi orang lain, jangan. Tunjukkan cintamu. Jangan ngomong kenapa ya fulan kok nggak begini ya. Kamu nggak ngerti loh kalau fulan begitu, nggak ngerti. Nggak tahu. Seperti Habib Ja'far tadi, siapa yang tahu tiap malam PSK dikasih duit selama 2 tahun. Disantuni dia. Di dakwahnya langsung biar berhenti, bukan diceramain. Berhenti, jangan jadi pelacur, enggak. Kasih duit, kasih senyum, kenal ulamanya, biar hatinya dapat cahaya, biar nanti bisa tobat. Memang butuh waktu. Enggak ada dakwah instan, sehari mau selesai. Nabi kita Muhammad SAW 23 tahun sejak terima wahyu, enggak pernah berhenti dakwah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan wakil gubernur kita tambah tampan, tambah menyenangkan, tambah keberkahan, tambah ilmu, tambah manfaat, terhindar dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirah, dikasih segala hal yang menyenangkan dunia akhirah. Beliau beserta pasangannya beri kemudahan dalam mengurus Kaltim, dijadikan pasangan gubernur dan wakil gubernur ini pasangan yang serasi, yang membawa manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan yang mengaminkan dapat yang sama, dapat kemudahan yang sama, dan mudah-mudahan terkhusus anak-anak kita jadi wali-wali Allah semua insyaallah, pasangan hidup kita jadi wali-wali Allah semua, orang tua kita jadi wali-wali Allah semua, dan mudah-mudahan kita dijadikan wali Allah karena punya rasa cinta kepada wali Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan kekasih Allah karena punya rasa cinta pada kekasih Allah. Dan semoga Allah berikan kepada Haji Fuad beserta segenap keluarganya, murid-muridnya, majelisnya, pondok pesantrennya kemudahan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang berlimpah dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang tidak disiksa karenanya, rezeki yang mengantarkan kepada ridhonya, rezeki yang menyampaikan kepada surganya. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil muhtara anna min salatin wa salami. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang semakin makmur, bangsa yang semakin menyenangkan, dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala mara bahaya, dari dalam maupun dari luar, dilindungi dari segala petaka dunia maupun petaka akhirah, dijadikan hujan yang turun, hujan yang barokah, hujan yang rahmah di semua penjuru. Jadikan semua apa yang terjadi di bangsa ini bahwa kebaikan untuk seluruh penduduk negeri ini, dan semoga Allah Ta'ala jadikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI saat ini yang terpilih, semua perjuangannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keduanya bahu-membahu membangun negeri ini dengan mudah, terhindar dari segala fitnah, terhindar dari segala mara bahaya, dijadikan semuanya sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua sepulang dari majelis ini kita diberi kemudahan untuk mencintai orang-orang yang soleh, diberi kemudahan untuk mengamalkan amalan orang-orang yang soleh, dipanjangkan umur kita dalam segala kebaikan. Allah memberkati kita di bulan Rajab dan Sya'ban, menyampaikan pada bulan suci Ramadan, dijadikan kita orang-orang yang dapat Lailatul Qadar, dapat pengampunan, dapat rahmat, dapat pembebasan dari siksa api neraka, dapat jaminan masuk surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.